Baik, selamat sore untuk kita semua. Apa kabar? Apa kabar? Baik, terima kasih. Ya, di rundown acara itu bilangnya seminar, tapi saya pikir ya ini pengenalan dengan seorang figur yang istimewa dalam keluarga, dalam gereja, secara khusus dalam keluarga besar Karmel Teresa, yaitu Santo Yohanes dari Salib, San Juan de la Cruz. Ya. Dan seperti yang saudara-saudara lihat di depan ini, tahun yubileum Santo Yohanes dari Salib. Dan tema tahun yubileum tahun 2026 yang dimulai tahun ini 14 Desember persisnya kemarin, tetapi kita rayakan hari ini sampai dengan tanggal 27 Desember 2026. Temanya itu dalam bahasa Inggrisnya hope obtains as much as it hopes. Harapan memperoleh sebanyak yang diharapkan. Harapan memperoleh sebanyak yang diharapkan. Dan tema ini masih nyambung dengan tema tahun yubileum biasa tahun 2025, yaitu spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan. Dan kemudian kita dalam keluarga besar Karmel mengeluarkan tema ini luar biasa, bahwa harapan itu memperoleh sebanyak yang diharapkan. Baik, itu tema umum yang menjadi semacam roh yang menggerakkan kita selama tahun yubileum Santo Yohanes dari Salib ini. Dan untuk kita ketahui bahwa Dikasteri Penitensiaria Apostolik itu sudah memberi indulgensi, dekret tentang indulgensi penuh untuk semua orang yang terlibat secara aktif dengan berbagai kegiatan yang ditentukan oleh gereja selama tahun yubileum Santo Yohanes dari Salib ini. Yaitu pertama ketika orang terlibat dalam perayaan Ekaristi, kemudian pengakuan dosa, dan juga mendoakan intensi Bapa Suci. Juga ziarah. Ziarah itu memang satu tantangan tersendiri karena kita harus meninggalkan Gadingan ini, meninggalkan Jogja, dan harus pergi berziarah di gereja Santo Yohanes dari Salib di Segovia, di Spanyol. Dan juga beberapa gereja di 3 keuskupan, Keuskupan Segovia, Keuskupan Avila, dan Keuskupan Jaén, semuanya di Spanyol yang ditetapkan sebagai tempat-tempat ziarah selama tahun yubileum ini. Itu pengantar. Kemudian yang kedua, kita mau mengenal sebetulnya siapa Yohanes dari Salib itu. Dia lahir dari keluarga Gonzalo de Yepes dan Catalina Alvarez yang menikah tahun 1529. Gonzalo itu dari keluarga bangsawan darah biru, tetapi Catalina itu dari keluarga sederhana. Dan perkawinan mereka, relasi mereka itu kurang disetujui. Tetapi cinta itu membuat segala sesuatu mungkin. Jurang itu bisa dilewati karena cinta itu. Dan itu terjadi. Maka mereka nikah. Kemudian dari pernikahan Gonzalo dan Catalina ini menghasilkan 3 orang putra, semuanya laki-laki. Jadi Catalina itu paling cantik di dalam keluarga karena dia perempuan sendiri. Anaknya itu Francisco, Luis, dan Juan de la Cruz. Juan de la Cruz lahir putra ketiga, lahir tahun 1542.
Tapi kita bisa bayangkan dia lahir ya dari keluarga yang notabene punya beban psikologis boleh jadi karena perkawinan mereka kurang direstui. Kemudian ya 3 tahun sesudah kelahiran Yohanes, bapaknya yang terkasih Gonzalo itu meninggal, dipanggil Tuhan. Maka Yohanes tinggal bersama dengan ibunya, Ibu Catalina, ya bertanggung jawab, berperan sekarang sekaligus sebagai bapak dan sebagai ibu. Dan secara ekonomi sebetulnya tidak sungguh baik. Maka mereka harus pindah dari tempat ke tempat. Sampai akhirnya mereka pindah ke Medina del Campo. Semuanya di Spanyol ya. Ketika pindah ke Medina del Campo, dia mulai, Yohanes itu si kecil, mulai belajar di kolese para saudara-saudara Yesuit. Saudara-saudara Yesuit dia mulai belajar, ya menghitung, belajar seni dan lain-lain. Masih umur 9 tahun waktu itu. Kemudian ya walaupun Yohanes itu bertumbuh ya dan mengenyam pendidikan, contoh dan teladan dari para Yesuit, tapi rupa-rupanya panggilannya itu malah ke Karmel. Panggilannya malah ke Karmel. Maka tahun 1563 dia masuk biara Karmel. Belum ada OCD ya, baik untuk diketahui, belum ada OCD, yang ada hanya Karmel, Eropa itu. 1563 dia masuk Karmel, 1 tahun kemudian dia mengikrarkan kaul pertama, yaitu 1564. Kemudian sesudah 1564 dia tinggalkan Medina del Campo, pergi ke Salamanca untuk studi seni, sastra, filsafat, dan juga teologi. 1564 sampai 1568, 4 tahun. Kita di sini berapa tahun? Filsafat 4 tahun, teologi 3 tahun, ke 7 tahun. Tapi pada zaman itu ya, abad 16, Yohanes. Kemudian setelah 3 tahun kuliah, studi di Salamanca, dia ditabiskan imam, kemudian baru ambil 1 tahun teologi. Dia ditabiskan imam tahun 1567. 1567 ditabiskan imam. Nah, setelah ditabiskan imam, dia kembali ke Medina del Campo untuk merayakan misa syukur, misa perdananya. Pada saat itulah dia bertemu dengan Suster Teresa Avila yang, ingat baik-baik, sudah memperbaharui Ordo Karmel di kalangan para suster sejak tahun 1562. 1562. Teresa yang waktu itu dari biara Inkarnasi, kemudian dia mendirikan biara baru, ya biara reformasi ya, Karmel reformasi di biara Santo Yosef. Dua-duanya itu di luar kota Avila. Jadi 62, kemudian Yohanes baru masuk Karmel tahun 63. Kemudian 67 dia ditabiskan imam, bertemu dengan Teresa yang sudah punya niat semangat dan sudah mendirikan Karmel, OCD, Diskals Carmelite dan Kals Carmelite, Santa Teresa. Tapi itu di kelompok para suster ya, tahun 62 itu. Nah, ketika dia mau merayakan misa syukur di Medina del Campo, ya sebelum dia ditabiskan imam, sebetulnya Yohanes ini sudah agak galau. Dia bimbang. Dia merasa bahwa cara hidup dan spiritualitas Karmel yang dia dambakan dulu itu tidak dia dapat. Ya artinya sudah semakin ya kurang keheningan dan lain-lain. Dan dia berpikir untuk mencari biara yang lebih hening, dan dia mau pindah ke Kartusian. Dia sudah punya rencana itu, mau pindah ke Kartusian. Nah, ketika berjumpa dengan Santa Teresa di Medina del Campo, tahu tuh Santa Teresa, kalau kita pernah baca tentang Santa Teresa, Teresa itu cantik, tetapi lebih dari sekedar cantik fisik, dia punya kemampuan untuk mempengaruhi orang itu sangat tinggi.
ya, mempengaruhi orang. Santa Teresa itu dari ya, dan dia mengatakan ya dalam salah satu dalam bukunya dia katakan, semakin kudus seseorang maka semakin ramah tamah. Nah, kekudusan Santa Teresa itu membuat dia semakin ramah tamah, dan keramah tamahnya itu kemudian dia ya mampu ya memikat Yohanes dari salib yang rencananya mau pindah, akhirnya tidak pindah karena Teresa katakan, kau tidak usah pindah, tidak usah tinggalkan Karmel, kau tetap Karmel, tetapi saya sekarang sudah mulai di Avila biar Santo Yosef Karmel sesuai dengan regula asli. Karmel sesuai dengan regula asli, dan ya disebut Diskals Karmelite, kemudian membedakan dengan Kals Karmelite. Yohanes setuju dengan tawaran Santa Teresa itu tahun 67 ya. Nah, sesudah 67 selesai misa, dia kembali ke Salamanca untuk studi, untuk lanjut ya studi teologi 1 tahun sampai tahun 1568. Dan setelah 1568 dia tidak pulang lagi ke Medina del Campo, biara tempat dia masuk dulu, tapi dia langsung bergabung dengan Santa Teresa yang waktu itu sudah mendapat satu rumah kecil di satu pedesaan yang namanya Duruelo. Dan bulan Agustus tahun 1568 Yohanes pergi ke sana bergabung dengan satu pastor Karmel juga, Yohanes John Heredia, dan juga satu diakon Yosef. Nah, mereka bergabung mempersiapkan rumah itu untuk menjadi biara pertama untuk para Diskals Karmelite atau Karmel tak berkasut pria. Dan persis tanggal 28 November 1568 misa pertama di sana. Inaugurasi OCD Putra dengan 3 orang, John Heredia itu, Diakon Yosef, dan Yohanes yang waktu itu ketika masih di Karmel, dia Pater Yohanes, Fray Yohanes dari Santo Matias. Ketika dia mulai dengan OCD, dia merubah nama, mengganti nama keduanya itu dengan Santo Yohanes dari Salib. Sehingga sampai sekarang itu dia dikenal sebagai San Juan de la Cruz. Tahun 1568 OCD. Jadi sekarang itu kalau hitung dari 1568 sampai sekarang ini sudah berapa tahun OCD itu? 1568 sampai sekarang itu. Matematika. Bagaimana Sandro? Sekitar 400, 300 atau 400-an. 458 ya. Sudah 458, sudah tua kita itu. Ya, OCD itu sudah tua ya. Artinya sudah matang. 458 tahun. Nah, sejak itu tahun 1000 mereka hidup di sana ya, menjalani hidup sebagai orang-orang Diskals dengan aturan yang ketat. Mereka bangun tengah malam untuk doa dan hidup sangat sederhana di rumah yang juga sederhana di Duruelo. Itu satu pedesaan sebetulnya. Nah, tahun 1572, nah, karena data itu tidak boleh salah ya. Yes, 72 ya. Tahun 1572, waktu itu Santa Teresa yang sudah mulai biara Santo Yosef, biara reformasi untuk suster-suster, diminta untuk menjadi priorin di biara inkarnasi yang sudah dia tinggalkan. Dan itu menimbulkan gejolak yang cukup besar, penolakan terhadap Teresa. Karena oleh para saudarinya yang ratusan di biara inkarnasi itu, dia ini pembangkang, dia sudah keluar dan lain-lain. Masa dia mau jadi priorin di sini? Maka ditolak. Itu ada kalau kita nonton film itu, luar biasa penolakan. Sampai pater provinsial harus datang dengan suster Teresa dengan polisi. Karena pintu-pintu biara itu, biara inkarnasi ya, saya pernah masuk di situ, itu ditutup semua, dari semua pintu ditutup. Tapi dengan polisi
dipaksa masuk. Dan Santa Teresa waktu itu dia masuk, dia menggendong patung Bapak Yosef. Ya, patung Bapak Yosef itu dia para susternya memang tidak terima memang. Tetapi ketika masuk itu mereka langsung pergi di KOR, dan Santa Teresa oleh Pater di provinsial dipersilakan untuk mengambil kursi sebagai priorin, tapi dia kursi priorin di sini, dia duduk di sebelah, dia letakkan Bapak Yosef di patung Santo Yosef di kursi priorin itu, dan dia mengatakan, para saudaraku, para suster, ya saya tahu bahwa kalian itu tidak menyukai saya ya, untuk menjadi pemimpin Anda. Tetapi mulai sekarang yang menjadi pemimpin Anda bukan saya, tetapi Bapak Yosef ini. Dan itu mulai cooling down, mulai pelan-pelan, perlahan. Para suster itu emosi mulai pelan-pelan terkendali. Dan ternyata kehadiran Santa Teresa itu merubah banyak di biara inkarnasi itu. Nah, Santa Teresa, Suster Teresa, karena menyadari bahwa suster-susternya ini butuh pendampingan rohani, maka dia meminta Santo Yohanes dari Salib. San Juan, Fray Juan de la Cruz datang dari Duruelo, kau datang di sini dulu membantu para saudara ini bagian kerohanian. Maka dari tahun 1572 sampai 1577 dia tinggal di Avila, di biara inkarnasi. Ada biara inkarnasi, ada di satu sudut itu ada satu rumah kecil, masih eksis rumah itu, rumah Bapak Yohanes bersama dengan satu pastor Karmel waktu itu. Tapi mereka sekarang sudah sejak 68 mereka sudah OCD ya. Nah, tahun 77, tahun 72 ya, 72 sampai 77. Pada tahun 77 bulan Desember, Yohanes dan temannya itu, Fray Juan dan temannya itu ditangkap, diculik oleh para saudaranya yang tidak setuju dengan pilihan mereka untuk menjadi Diskals Carmelite. Dan mereka salah satunya dibawa ke biara lain, tidak tahu karena culik malam-malam. Dan yang Yohanes dari Salib itu dibawa ke biara yang cukup jauh ke arah selatan, di biara Toledo, dan dimasukkan di dalam penjara. Tapi penjara itu bukan penjara LP kita punya di Cebongan itu, tetapi penjara biara, karena di dalam biara itu biasanya ada satu sel, kamar kecil, itu untuk para biarawan yang dalam tanda petik pembangkang. Jadi kalau frater-frater di sini ada yang pembangkang, kita masukkan di satu sel kecil itu. Tapi syukurlah tidak ada di sini yang ini. Nah, dia dimasukkan itu dan dijaga. Ya, ada sipirnya. Sipir itu kamar selalu jaga untuk antar makan dan lain-lain. Dan setiap hari Jumat itu, miserere itu, dia ambil dari selnya, kemudian dibawa ke ruang refektori, berdiri di tengah, dan ya para saudaranya itu tanya, kau mau lanjut di sini dengan pembaruanmu atau kau mau kembali? Dia bilang tetap tidak. Dipukul. Ada penderitaan cukup luar biasa penderitaan itu. Santo Yohanes itu ada difilmkan itu. Kalau nanti ya selama tahun ini kita usahakan dapat film itu, kita bisa nonton itu, difilmkan. Tapi dia tetap pendirian teguh untuk ya di jalur Diskals Carmelite, Ordo Karmel tak berkasut. Nah, setelah 5 bulan penjara, angin segar datang. Tuhan bekerja, gantilah sipir penjaranya. Lebih murah hati seorang bruder lebih baik, dan bruder itu memberi kesempatan untuk Yohanes. Ya, dia siang-siang kalau para rahib istirahat itu dia buka sel, kau boleh jalan-jalan di sekitar ini, kau boleh jalan-jalan. Oke, dia. Dan dia memberi satu hal yang menarik, si bruder itu beri kertas dan beri ballpoint. Karena Yohanes minta, dan dia mau menulis banyak hal yang ada di pikirannya itu. Maka lahirlah puisi-puisi yang indah. Ya, salah satu itu Mada Rohani itu yang 40 stanza itu, 40 bait ya. 40 bait terdiri dari 4 baris.
Itu bayangkan, dia tulis di dalam situ. Dan sebelum dapat kertas itu berarti puisi itu sudah ada di otaknya. Bayangkan bertahan cukup lama itu. Dan beberapa puisi yang lain yang Yohanes ciptakan. Itu pengalaman rohaninya, ya, pengalaman rohani yang diungkapkan di dalam puisi. Dan kemudian ketika para suster meminta penjelasan puisi-puisi itu, maka lahirlah prosa yang kita kenal sekarang itu kidung atau madah rohani, spiritual kantikel atau kantiko spiritual, yang menjelaskan tentang perjalanan ya rohani jiwa itu dari titik start sampai kepada persatuan dengan Allah. Itu satu buku yang luar biasa bicara tentang perjalanan ya perjalanan rohani jiwa menuju persatuan dengan Allah di penjara itu. Nah, ketika dapat ya sipir yang baru, dia dapat kertas, kemudian juga diberi selimut tambahan. Dan dengan selimut-selimut itu, Yohanes ini kan orang cerdas. Selimut itu selain untuk selimut, tapi dia minta juga kain-kain, dan dengan kain-kain itu dia pintal tali. Kemudian ketika dia jalan-jalan di koridor, dia sementara intip lihat ini bagaimana peluang saya bisa lari dari sini. Saya bisa lari dari sini. Dan dia dapat satu jendela kecil. Kemudian dia pikir, oh ini sudah satu tempat, tinggal tunggu waktu saja. Maka dia pintal tali dengan kain-kain itu, dia pintal tali, macam-macam. Kemudian dia ada kesempatan itu kalau rahib tidur semua dia ukur, tapi tidak pernah sampai tanah itu tali itu. Tapi sudah lama dia pikir, ya saya harus mengambil keputusan. Maka bulan Agustus tahun 1578 dia keluar dari penjara itu jam 3 dini hari. Dan dia keluar di Toledo, dia tahu mana. Kan turunnya itu langsung di kali. Ya, saya bersyukur pernah di situ lihat kali, kemudian dia menyusur ke arah selatan, dia pergi, ya kita tidak tahu, Tuhan pasti tahu. Ya, kita tidak tahu, Tuhan tahu. Dia pergi persis di rumah biara para suster Karmel tak berkasut. Tapi jam 3 pagi. Mau ketuk suster-suster. Oke, suster-suster sudah bangun jam itu. Tetapi ketika mereka ketuk, suara laki-laki. Hei, kau siapa di luar, buat apa? Tapi dia bilang, saya Bapak Yohanes. Nah, ketika mendengar Bapak Yohanes, karena mereka punya kerinduan ini sudah lama ini. Bapak Yohanes hilang sejak tahun lalu. Maka mereka, oh Bapak Yohanes, langsung buka pintu. Dan mereka masukkan Bapak, tolong selamatkan saya, masuk di dalam. Dia masuk, jam 5 pagi, saudara-saudara yang memenjarakan dia itu datang. Datang langsung di biara suster, tanya. Hermanas, para suster, apakah kamu lihat ini Fray Juan de la Cruz di sini? Jawaban suster-suster itu gagah sekali. Indah sekali. Suster-suster bilang begini. Bagaimana mungkin kamu ini? Ini biar perempuan semua terima laki-laki jam 3 pagi. Tidak mungkin itu. Jawabannya sangat menohok dan mereka bilang, tapi mereka sanksi, tapi mereka pergi. Karena benar juga ya, tidak mungkin jam 3 jam 4 pagi terima laki-laki di biara Rubia ini. Mereka pergi, tapi Bapak Yohanes selamat di dalam. Kemudian ya mereka cari, tapi berita sampai ke Teresa Villa, mereka atur dan lain-lain, mereka tidak cari lagi. Nah, kemudian terjadilah Kapitel Alcalá Henares, kapitel pertama untuk OCD. Karena sebelum Bapak Yohanes bebas itu, Paus, karena terjadi perselisihan berat, itu ada saling menindas, bukan saling menindas, tapi OCD yang ditindas. OCD yang ditindas, maka Paus itu membebaskan ya. Paus itu memberi ultimatum. Tunggu ya, saya lupa tanggalnya itu. Memberi ultimatum supaya terjadi pemisahan antar Kals Karmelit dan Diskals Karmelite. Dan para Diskal Karmelite itu diberi kesempatan untuk mempunyai provinsi sendiri. Tapi tetap di bawah payungnya, generalnya masih Karmelit. Karmelit. Dan ketika kapitel di Alcalá Henares itu, kemudian mereka mulai ada provinsi sendiri dan lain-lain macam-macam. Jadi, nah Yohanes itu dipilih menjadi salah satu dewan.
waktu itu. Muncul saudara-saudara para OCD itu, Nicholas Doria, kemudian Gracian, kemudian Yohanes dari Salib, dan beberapa imam imam OCD di skala Karmelite itu. Dalam perjalanan waktu terjadi, ya, setelah Paus memberi ultimatum itu, isi ultimatum itu ada dua. Yang pertama dari Paus, ya, para di skala Karmelite itu boleh memiliki provinsi sendiri, maka mereka bentuk tadi itu kapitel itu provinsi. Kemudian tidak ada lagi percampuran gabung antara Kals Karmelite dan Diskal Karmelite. Dan yang ketiga, tidak boleh terjadi menindas. Itu dilarang oleh Paus. Bayangkan, sehingga ya lumayanlah ada angin segar. Kemudian dalam perjalanan waktu, setelah bebas dari para saudara itu, malah di dalam terjadi konflik intern di antara para diskals, antara Doria, Gracian, Suster Ana dari Yesus, dan juga Yohanes dari Salib. Doria ini tidak mau, dia mau atur OCD itu seturut sukanya. Dia semacam lepas dari apa yang dikehendaki oleh Santa Teresa, anak-anak Yesus, Teresa Avila. Nah, yang tahu betul tentang Teresa Avila adalah Gracian dan Yohanes dari Salib, juga anak dari Yesus. Karena melihat gelagat Doria tidak serasi dengan apa yang dikehendaki oleh Teresa Avila, Teresa dari Yesus itu, maka mereka protes. Nah, karena protes itu, Doria menyingkirkan anak dari Yesus, gampang menyingkir, karena menjadi dalam tanda petik semacam musuh. Dia singkirkan anak dari Yesus, dia singkir, kau masuk di satu biara tertutup, jangan keluar-keluar, selesai. Kemudian Gracian dipilih, diangkat menjadi provinsial di Portugal, selesai di sana, tidak ganggu di Spanyol. Kemudian Yohanes dari Salib, awalnya dia pikir ini orang baik sekali, ini pendek satu, ini pasti mudah diatur. Ternyata susah. Justru dia susah, dan dia malah memberontak dan melawan kebijakan Doria itu. Dan karena itu, ketika kapitel setelah pada tahun 1000, ini kan perjalanan waktu cukup lama, ketika pisah tahun 1593, itu dalam proses perjalanan waktu, kemudian sebelum 1593 masih kapitel provinsi, kapitel provinsi di Madrid. Terjadi kapitel provinsi di Madrid. Doria berpikir untuk menyingkirkan Juan de la Cruz, dan Yohanes dari Salib itu sudah tahu gelagatnya, dia sudah tahu Doria mau singkirkan dia, dan kepada Suster Maria dari Inkarnasi dia menulis kata-kata ini. Dia menyiringkan pengalamannya ini. Saya akan seperti satu kain usang yang ditempatkan di satu sudut yang tidak diketahui. Dia sharing dengan satu suster. Dan kemudian terjadilah kapitel di provinsi di Madrid. Terima kasih, kamu tahu bahwa suara akan hilang tuh. Ketika kapitel provinsi di Madrid, dan terjadi benar oleh Doria, Yohanes dari Salib dikirim ke Meksiko menjadi misionaris. Kemudian sambil menunggu untuk berangkat, dia meminta izin untuk pergi tinggal di selatan, di satu biara terpencil untuk retret pribadi. Biara namanya La Peñuela, dekat dari Ubeda, tempat dia mati ya. Kemudian ketika di sana sambil menunggu, justru Yohanes dari Salib sakit. Dia menderita sakit ketika
sakit, dia harus dipindahkan dari La Peñuela biar di tengah hutan itu tempat pertapaan, pindah ke Ubeda. Di Ubeda, dan sampai di Ubeda dia bertemu dengan Francis Chrysostomus yang adalah prior. Ini macam Bapak Nabas di belakang itu. Yang adalah prior. Dan Francis ini, Chrysostomus ini punya kejengkelan cukup besar dengan Yohanes dari Salib karena dulu pernah diingatkan oleh Yohanes dari Salib karena dia tidak menghidupi spiritualitas Karmel di Skal secara baik. Maka dia punya kejengkelan Francis Chrysostomus itu. Maka dia menerima Yohanes itu dengan setengah hati. Tidak siap kamar, tidak kasih pengobatan yang semestinya. Tapi untung datang Antonio Heredia, masih ingat toh? Antonio Heredia tadi itu, yang 3 orang masuk pertama di Skals itu, sudah tua sekali, sudah opa, dia datang ke Ubeda mengunjungi temannya, saudaranya itu. Dia marah itu, Francis Chrysostomus itu marah, kau memperlakukan saudara seperti itu. Dan teguran orang ini Antonio Heredia itu mentobatkan prior itu, dan prior ya mengaku. Itu tahun sudah 1591. Saat-saat mendekati ajal Yohanes dari Salib, dia sebelum Yohanes dari Salib meninggal, dia berlutut, dia minta maaf kepada Yohanes dari Salib. Nah, pada persis tanggal 13 ke 14 Desember 1591, setelah tengah malam, Pak sudah masuk ke 14, ya sesudah ya sakit yang luar biasa. Kemudian Yohanes mengambil salib dan meletakkan salib di mulutnya dan berkata seperti yang selalu kita doakan Kidung Simeon itu, Kidung Simeon, ke dalam tanganmu ya Tuhan kuserahkan rohku. Dan sesudah itu dia meninggal tanggal 14 Desember tahun 1591. Dan dia hidup selama 49 tahun. Masih sangat muda ya, tapi meninggal tahun 1591. Kemudian oleh gereja dalam perjalanan sudah cukup lama, tahun 1000 setelah kematian Yohanes itu mulai proses banyak hal, baru terjadi tahun 1675, dari 1500 ke 1600 itu cukup lama ya, dibeatifikasi. 1675 dibeatifikasi, digelar menjadi beato. Kemudian tahun 1726 tanggal 27 Desember 1726 dia dikanonisasi, digelar kudus. Kemudian 300 tahun kemudian ya, 200 tahun kemudian tahun 1926 persisnya tanggal 24 Agustus dia dideklarasikan sebagai pujangga gereja universal. Ini menarik. Nah, dulu ketika Yohanes setelah dia meninggal itu ada pro kontra tentang ajarannya itu, tentang ajarannya. Ada yang mengatakan bahwa ini sesat dan lain-lain. Dia pokoknya para lawan Yohanes itu menuduh ini dia menyesatkan para biarawan, para beata dan umat yang membaca ajarannya. Tetapi dengan dekanonisasi dan diangkat menjadi doktor gereja universal, maka ajaran Yohanes dari Salib itu otentik dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh gereja, apa yang diajarkan oleh gereja sesuai dengan ajaran gereja. Nah, ketika dikanonisasi pada tanggal 24 Agustus, dideklarasi sebagai pujangga gereja 24 Agustus 1926. Karena itu, dari perhitungan itu, maka tahun depan, persis tahun 2026 itu, kita merayakan 300 tahun kanonisasi, dan 100 tahun pendeklarasian sebagai pujangga gereja. Dan sedikit dari puisi-puisi yang dihasilkan oleh Santo Yohanes dari Salib itu, dia melahirkan 4 karya besar ya. Dan saya harap kita yang di sini dan siapa saja yang mendengar dari tempat Anda
sepanjang tahun 2000, ya ini 2005 mau berakhir, tahun 2026 kita bersama-sama selain berziarah untuk mendapatkan rahmat dan berkat jubileum itu, indulgensi itu, kita juga berziarah secara spiritual, ya, bersama dengan Santo Yohanes dari Salib di dalam ya karya-karyanya itu. Dan dari puisi-puisinya itu ya melahirkan 4 buku yang besar yang sangat terkenal, ya, yaitu pertama Ascent of Mount Carmel, pendakian Gunung Karmel. Yang kedua Malam Gelap. Malam Gelap ini sangat terkenal dan semua kita itu kalau omong apa itu malam gelap. Kita tahu kadang-kadang itu ini siapa punya, itu Yohanes dari Salib punya Malam Gelap. Kemudian yang ketiga Madah Rohani, Kidung Rohani atau Spiritual Canticle bahasa Inggrisnya, bahasa Spanyolnya Cantico Espiritual. Dan yang terakhir itu Llama de Amor Viva, Nyala Api Cinta Kasih. Nah, dalam keseluruhan buku itu sebetulnya Santo Yohanes menjelaskan tentang ya jalan-jalan untuk mencapai satu tujuan utama dalam perjalanan rohani, yaitu persatuan jiwa dengan Allah. Tujuan perjalanan rohani itu persatuan jiwa dengan Allah. Kalau Santa Teresa Avila bilang apa? Untuk perkawinan rohani. Perkawinan rohani di ruang ketujuh. Tapi Yohanes dari Salib itu persatuan jiwa dengan Allah di puncak Karmel, puncak kesempurnaan. Bagaimana supaya bisa bersatu dengan Allah? Dalam buku pendakian Gunung Karmel, Yohanes katakan dalam buku pertama, ya, dan buku pertama dan kedua itu sebetulnya sama. Dia bicara tentang malam gelap pendakian Gunung Karmel. Supaya bisa sampai ke puncak Karmel, sampai kepada persatuan dengan Allah, maka jiwa itu harus mengalami yang namanya malam gelap. Tapi malam gelap yang dimaksudkan oleh Yohanes dari Salib adalah proses purifikasi, proses pemurnian diri kita, pemurnian hati kita dari hasrat-hasrat yang tidak teratur, dari keinginan-keinginan yang tidak teratur, yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Nah, proses pemurnian itulah yang oleh Yohanes dari Salib disebut malam gelap. Jadi malam gelap itu tidak ada hubungannya dengan kalau kamu jalan terantuk, itu saya mengalami malam gelap. Tidak. Nah, tidak. Atau kamu lari motor ngebut kemudian jatuh motor, aduh saya mengalami malam gelapnya Yohanes. Tidak. Itu karena kurang hati-hati. Kurang hati-hati. Malam gelap itu sebuah proses purifikasi. Tetapi kemudian ketika direfleksikan boleh jadi malam gelap. Misalnya kalau jatuh, ya, jatuh motor. Setelah direfleksikan betul boleh jadi malam gelap. Kenapa? Karena kita sering tidak hati-hati, maka kita jatuh, sesudah kita jatuh kita kemudian refleksikan, oh ya, saya itu punya hasrat, kecenderungan untuk lari balap. Nah, maka sekarang saya harus mengalami proses purifikasi, mengkontrol diri supaya jangan balap. Boleh, bisa, itu masuk dalam bagaimana pengendalian diri, hasrat untuk nafsu, untuk lari, untuk balapan di jalan. Itu bisa, itu masuk proses malam gelap. Dan malam gelap itu menurut Yohanes ada 2 malam, malam indra dan malam roh. Malam indra dan malam roh. Kemudian malam indra itu artinya kita mesti memurnikan ya daya-daya indra-indra kita. Kita memiliki berapa indra? Ada 5 indra. Indra pendengaran, indra penciuman, indra peraba, indra melihat, penglihatan, dan dengan kecap. 5 itu harus dimurnikan supaya bisa bersatu dengan Allah. Nah, kemudian itu malam indrawi. Yang kedua malam roh. Roh itu bukan yang kita sering kenal roh yang gentayangan apa semua lain. Yang Yohanes bilang itu roh itu adalah daya-daya batin. Daya-daya batin yaitu daya pikir, daya ingat, dan kehendak. 3 itu disebut roh. Nah, oleh Yohanes dari Salib artinya daya-daya batin itu. Nah, itu harus dimurnikan daya-daya batin itu, maka disebut malam gelap roh. Nah, otak kita itu harus di-scan. Ya, yang sering pikir kotor itu, maka menurut Yohanes kalau mau bersatu dengan Allah harus dimurnikan. Nah, otak itu supaya di dalam otak itu hanya pikiran tentang Tuhan Allah atau hal-hal yang membantu kita sampai kepada Allah. Kalau pikiran kotor mencelakakan orang itu itu tidak, itu harus dimurnikan.
Kemudian memori kita, ingatan kita itu juga harus di scanning memori. Kenapa? RAM kita itu kadang-kadang ada isi data-data yang ini kalau di istilah komputer apa tuh? Yang sampah itu, yang virus itu, maka harus di scan memori. Dan juga kalau ternyata data itu tidak klop dengan, tidak membantu kita sampai kepada Allah, harus dihapus, delete. Kalau tidak ada ruang di dalam memori kita itu untuk Tuhan, maka harus dimurnikan. Kemudian juga kehendak. Kita kan punya hasrat banyak sekali kehendak. Dan kadang-kadang kehendak kita itu kehendak yang jauh sekali dari kebaikan, dari keindahan, apa yang menjadi sifat Allah. Maka menurut Yohanes itu harus dimasukkan ke dalam malam gelap. Mengalami proses purifikasi, proses pemurnian, termasuk kehendak kita, supaya yang ada hanya cinta yang benar. Dan kadang-kadang kita punya cinta itu kan cinta pakai agak manipulatif sedikit. Maka Yohanes bilang harus dimurnikan, sehingga cinta kita itu cinta yang benar, cinta yang lurus, dan cinta yang tulus. Maka harus dimasukkan ke dalam malam itu. Malam yaitu proses purifikasi indrawi, 5 indra, dan juga roh, 3 daya batin itu. Dan juga dari 2 malam itu, malam indra dan malam roh, dibagi menjadi 4. Menjadi 4 karena tambah aktif dan pasif. Sehingga jadi malam aktif indra, malam aktif roh, malam pasif indra, malam pasif roh. Kalau indra tadi sudah tahu ya, panca indra dan 3 daya jiwa itu ya roh. Sekarang aktif dan pasif. Disebut aktif artinya kita aktif bekerja untuk memurnikan indera-indera kita, memurnikan roh-roh kita, daya-daya batin itu. Dan pasif, pasif artinya kita diam dan membiarkan Allah bekerja memurnikan indera kita, juga memurnikan daya-daya batin kita. Karena itu jadi malam indrawi, malam pasif aktif indra, kita kerja supaya memurnikan mata kita. Biasanya tukang pengi-pengi atau tukang ini apa yang lihat pas ujian, lihat tetangga sebelah itu harus dimurnikan. Itu kita latihan pengendalian. Nah itu. Kemudian itu kita aktif, dan juga pikiran kita yang mungkin seringkali kotor, maka harus dimurnikan secara aktif kita berpikir. Tapi pada saatnya Tuhan itu bekerja dengan cara Tuhan untuk memurnikan baik indera maupun roh, daya batin kita. Karena itu disebut pemurnian pasif. Kita tidak bekerja, tapi Tuhan yang bekerja. Kemudian pemurnian pasif itu dibicarakan oleh Yohanes dari Salib dalam buku Malam Gelap. Ada 2 pendakian Gunung Karmel itu pemurnian aktif. Aktif indera di bab 1. Kemudian ini aktif roh itu bukan bab 1. Aktif indra itu di buku 1, kemudian aktif roh itu di buku 2 dan buku 3. Karena pendakian Gunung Karmel itu ada 3 buku. Buku 1, buku 2 dan buku 3. Buku 1 itu bicara full tentang pemurnian aktif indra. Buku 2 itu full tentang pemurnian aktif roh, iman yang memurnikan akal budi. Dan buku 3 itu bab 1 sampai 15 pemurnian aktif roh, pengharapan, memurnikan ingatan. Dan bab 16 sampai 45 itu ini cinta yang memurnikan kehendak. Dan pemurnian pasif itu diulas oleh Yohanes dari Salib dalam buku Malam Gelap. Kemudian 2 buku yang terakhir yang lain itu Kidung Rohani, itu bicara tentang perjalanan rohani dari, itu kan terdiri dari 40 bait puisi ya, 40 bait puisi yang dikidungkan oleh mempelai dan Kristus, oleh mempelai wanita dan mempelai pria, yaitu Kristus. Bagaimana puisi itu ya, bahasa Spanyolnya itu adonde te escondiste amado, me dejaste con gemido, como un siervo oíste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Di mana engkau bersembunyi kekasih, engkau pergi meninggalkan aku dengan rintihan. Engkau berlari seperti rusa, engkau berlari setelah melukai aku. Aku keluar sambil berteriak, tetapi engkau telah pergi. Itu kerinduan jiwa yang sudah disentuh oleh kasih Allah dan mencari orang yang
menyentuh hatinya itu. Itu sama dengan orang yang pacaran itu. Kalau dapat salam itu dia kejar orang yang kasih salam itu pasti dia cari itu. Nah, seperti itu. Nah, orang yang sudah mengalami dicintai oleh seseorang dan kemudian dia pergi, maka dia mencari orang yang mencintainya itu. Itu pengalaman. Kemudian ada tanggapan dari mempelai laki-laki yaitu Kristus, itu di dalam puisi sahut menyahut di dalam itu puisi Mada Rohani, tapi kemudian direfleksikan sebagai perjalanan rohani dari saat awal perkenalan sampai mencapai persatuan. Dan buku terakhir itu Nyala Api Cinta, itu tingkat spiritual yang paling tinggi, bicara tentang pengalaman-pengalaman rohani yang tinggi. Santo Yohanes dari Salib, pengalaman jiwanya persatuan dengan Allah. Saya pikir ini perkenalan singkat, dan ya kita selamat memasuki tahun jubileum.